Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya Ayubi bin Hafiz NIM 19045124 akan menjelaskan materi mengenai tes formatif geografi regional Indonesia. Yang pertama itu pengertian geografi. Geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia berdasarkan Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang pada tahun 1988. IGI berpendapat bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Geografi menurut Immanuel Kant yaitu sebuah ilmu yang objek studinya berupa benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah-wilayah tertentu pada permukaan bumi. Kemudian pengertian regional itu yaitunya sebuah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan geografisnya, sebuah regional dapat dibedakan dengan kawasan atau wilayah lainnya. Pada suatu regional terdapat struktur ekonomi dan sosial yang homogen sebagai wujud penggabungan dari faktor demografis dan juga lingkungan. Kemudian pengertian geografi regional yaitu suatu bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Dapat pula dikatakan bahwa geografi regional sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruangan pada suatu wilayah tertentu, baik lokal, negara, maupun kontinental. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan geografi regional. Berdasarkan struktur keilmuan geografi, maka geografi regional bukanlah salah satu cabang dari geografi manusia ataupun geografi fisik, tetapi geografi regional merupakan bagian dari geografi yang bertugas untuk menjelaskan secara komprehensif segala keterkaitan unsur fisik dan manusia yang ada pada suatu region tertentu pada waktu tertentu. Kemudian ada kriteria suatu regional yang mana mempunyai lokasi, mempunyai batas, kemudian mempunyai batas area sesuai dengan kriteria tertentu, dan yang terakhir mempunyai fungsional. Selanjutnya yang keenam itu adanya pendekatan dalam pengkajian regional. Yang termasuk di dalamnya itu pendekatan ekonomi, kemudian pendekatan dari aspek keamanan dan pendekatan dari aspek identitas. Pendekatan ekonomi menjadi salah satu bidang yang memiliki peran dan pengaruh yang cukup signifikan bagi keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga menjadi semakin terbuka satu sama lain untuk saling melakukan kerjasama antar kawasan. Kerjasama dilakukan karena semakin tingginya tuntutan pasar yang tidak mungkin bisa dihindari oleh suatu negara dan negara tidak menghadapi tuntutan pasar sendirian. Kemudian pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya beserta contoh, yaitu ada unsur fisik, unsur manusia, interaksi faktor fisik dengan manusia, ada interrelasi dan interdependensi. Unsur fisik sebagian iklim itu ada iklim tropis. Iklim tropis terletak di garis khatulistiwa. Posisinya antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Daerah yang berada di wilayah iklim tropis hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Contohnya wilayah yang memiliki iklim tropis antara lain Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Barat. Kemudian iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan selatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada iklim subtropis yang terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Kemudian yang terakhir yaitu iklim dingin atau iklim kutub. Iklim kutub itu terletak di antara 60,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 60,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Unsur fisik bagian relief. Relief permukaan bumi merupakan perbedaan tinggi rendah permukaan bumi. Relief muka bumi ditentukan atau disebabkan oleh dua tenaga yaitu
tenaga endogen yang bersifat membangun dan asalnya dari dalam perut bumi. Kemudian tenaga yang eksogen yang bersifat rusak, sumber tenaganya berasal dari udara, angin, suhu, dan hujan, dan lain sebagainya. Kemudian relief daratan ini dapat berbentuk cekungan tonjolan ataupun dataran yang lebar. Relief daratan bisa terus berubah selama tenaga eksogen dan juga tenaga endogen terus membuat gerakan. Selanjutnya yaitu relief lautan. Relief lautan ini juga dapat berbentuk dataran yang luas, tonjolan, ataupun cekungan seperti pada relief daratan. Selanjutnya ada unsur fisik bagian curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi pada wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu juga. Curah hujan dapat diukur dalam kurun waktu harian, bulanan, dan tahunan. Ada hujan frontal, ada hujan zenital, dan kemudian ada hujan orografis. Unsur fisik bagian vegetasi yaitu tundra. Ciri wilayah tundra itu mendapat sedikit sinar matahari sehingga musim dingin sangat panjang. Musim panas berlangsung hanya 3 bulan. Pada masa inilah vegetasi mengalami proses pertumbuhan wilayah. Kemudian taiga memiliki ciri-ciri tanah bersifat asam, curah hujan antara 400 sampai 750 mm per tahunnya. Musim dingin berlangsung sangat panjang sementara musim panas sangat singkat. Wilayah taiga tersebar kawasan Rusia, Siberia, Alaska, dan ada juga di Kanada. Kemudian ada gurun, yang curah hujannya sangat rendah, kelembapan udara sangat rendah, dan tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Wilayah gurun banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Kemudian ada hutan gugur, ciri utamanya adalah tumbuhannya memiliki daun yang meranggas ketika musim dingin. Selain itu, curah hujan merata sepanjang tahun, memiliki 4 musim. Jenis vegetasi yang mendominasi wilayah ini adalah tumbuhan yang daunnya gugur ketika musim gugur dan rumput-rumputan. Hutan gugur tersebar di wilayah Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia Timur. Kemudian ada unsur fisik bagian hewan. Ada zona oriental, zona Australian, zona Ethiopian, kemudian ada zona nearktik, zona neotropikal, dan zona palearktik. Selanjutnya ada unsur manusia bagian barat dan timur. Budaya yang timur barat adalah budaya timur dan barat adalah dua budaya yang ada di dunia. Timur mengacu pada Asia, sedangkan Barat lebih mengacu pada negara-negara yang berada di benua Eropa dan Amerika. Budaya Barat lebih sering diasosiasikan terhadap negara-negara yang mayoritasnya berkulit putih. Bagi penduduk Timur yang masih menyunjung nilai tradisional kebudayaan mereka. Kehidupan di dunia Barat yang biasanya lebih terbuka kadang menyebabkan konotasi negatif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia Barat. Selanjutnya unsur manusia bagian utara dan selatan. Bagian utara, unsur manusia masyarakatnya jarang bergotong royong, rumahnya terbuat dari kayu, perekonomiannya ada yang di laut. Kemudian bagian selatan kehidupannya cenderung bebas. Kemudian kehidupannya juga modern, tetapi jarang bergotong royong. Selanjutnya unsur manusia bagian negara agraris dan industri. Bagian agraris itu sebagai petani bekerja tanpa skill tertentu. Alat-alat yang digunakan masih manual. Kemudian masyarakat agraris kegiatannya bertumpu pada sektor pertanian. Bagian industri yaitunya ahli mesin, bekerja dan mempunyai skill khusus. Selanjutnya teknologi yang digunakan sudah menggunakan mesin. Masyarakat industri bertumpu pada kegiatan perindustrian atau pabrik. Interrelasi dan interdependensi antar regional, hubungan politik, ekonomi, budaya, iptek, dan hankam. 1. Interrelasi. Prinsip interrelasi atau keterkaitan merupakan
prinsip yang digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkaitan antara gejala satu dengan gejala geografi lain dalam satu ruang. Kemudian interdependensi adalah hubungan yang saling ketergantungan antara individu atau alam mempunyai ketergantungan dengan alam atau individu lain. Kemudian ekonomi dan iptek itu merupakan kegiatan berbelanja online yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Selanjutnya yang keempat ada regional dan ekonomi. Mata pencarian masyarakat dataran tinggi dan pesisir yang berbeda. Selanjutnya regional dan budaya. Ada setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Letak fisiografis Indonesia ada 3 yaitu astronomis, geologis, dan klimatologis dan maritim. Letak astronomis Indonesia. Indonesia jika dilihat dari letak astronominya berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat lintang timur sampai 1 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, di mana paling utara adalah Pulau W dan paling selatan ada Pulau Roti. Selanjutnya letak geologis Indonesia berada di pertemuan antara 3 lempeng tektonik, itu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di bagian sebelah timur. Kemudian letak klimatologis Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Siklus musim di Indonesia disebabkan oleh bertiupnya angin muson. Angin muson yaitu angin muson adalah angin yang bertiup karena adanya perbedaan tekanan udara di antara benua dan samudra yang ada di sekeliling Indonesia. Indonesia juga memiliki iklim laut yang memiliki tingkat curah hujan yang relatif tinggi. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dikelilingi oleh 2 samudra. Kemudian letak maritim Indonesia adalah di antara Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Dampak letak maritim yang strategis ini adalah banyaknya perdagangan di jalur perdagangan utama dunia, yaitu Selat Malaka. Kemudian batas darat dan laut Indonesia. Batas laut Indonesia bagian utara itu berbatas dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Kemudian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas darat Indonesia itu bagian utara berbatas dengan Brunei Darussalam atau Malaysia, kemudian ada Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selanjutnya di bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan sebelah barat berbatasan dengan negara India. Luas dan bentuk regional Indonesia. Luas wilayah Indonesia dari sumber belajar Kementerian Pendidikan Kemendikbud disebutkan luas Indonesia seluruhnya yaitu 5.153.250 km persegi. Rinciannya luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Dalam situs Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disebutkan rujukan nasional data kewilayahan Republik Indonesia menyebutkan luas wilayah Indonesia baik itu darat dan perairan adalah sebesar 8.300.000 km persegi. Sekian, terima kasih tes formatif geografi regional Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.